Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ulfa dengan channel 02128. Baiklah, tujuan saya mau video ini adalah untuk menjelaskan satu materi yang berjudul perseroan terbatas. Pertama, pengertian perseroan terbatas. Perseroan terbatas yang dulunya disebut juga dengan Nemlose, Penskap atau NP adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Yang kedua, ciri perseroan terbatas. Secara garis besar, beberapa ciri-ciri perseroan terbatas. Yang pertama, tujuan pendirian PT untuk mendapatkan keuntungan. Perseroan terbatas mempunyai fungsi komersial dan fungsi ekonomi. Negara tidak memfasilitasi perseroan terbatas. Seluruh modalnya, terutama modal dasar, terbagi dalam saham. Rapat umum pemegang saham atau RUPS dijalankan untuk menentukan kekuatan tertinggi perusahaan. Direksi merupakan pimpinan utamanya. Pemegang saham bertanggung jawab atas perusahaan sebanyak modal saham yang mereka tanamkan. Keuntungan akan pemegang saham terima dalam bentuk dividen. Selanjutnya, yang ketiga, kelebihan dan kekurangan perseroan terbatas. Setiap badan usaha tentu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikut beberapa kelebihan dan kekurangan perseroan terbatas. Kelebihan PT: yang pertama, berbentuk badan hukum sehingga cukup terjamin eksistensinya. Yang kedua, pemilik saham hanya bertanggung jawab atas modal yang mereka tanamkan. Yang ketiga, mudah mendapatkan sumber dana baru sehingga memudahkan juga untuk melakukan ekspansi. Yang keempat, perpindahan saham dari pemilik lama ke baru bisa Anda lakukan dengan mudah. Selanjutnya, kekurangan PT: membutuhkan dana yang lumayan besar untuk mendirikannya. Proses pendiriannya yang cukup rumit, ketergantungan pada pemegang saham dan modal yang mereka tanamkan. Yang ketiga, tak jarang terjadi transaksi yang buruk, terutama berkaitan dengan profit, tanggungan pajak yang cenderung tinggi. Yang keempat, jenis-jenis perseroan terbatas. Umumnya ada 7 jenis perseroan terbatas. Yang pertama, PT tertutup. Perseroan terbatas tertutup adalah jenis yang tidak melakukan kegiatan jual beli sahamnya untuk masyarakat luas. Biasanya modal mereka mendapatkan dari kalangan tertentu saja yang sudah mengenai satu sama lain, misalnya keluarga, kerabat, sahabat, dan semacamnya. Contohnya Bakri Group, Sinarmas Group, dan Salim Group. Yang kedua, PT terbuka atau TBK. Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang, PT jenis ini melakukan aktivitas penawaran saham dengan terbuka. Artinya masyarakat bisa membeli sahamnya melalui pasar modal. Perusahaan ini sering disebut dengan PT yang sudah go public atau non public atau no interpublic offering. Contohnya Bank Sentral Asia, Telkom, dan sebagainya. Yang ketiga adalah PT publik. Menurut pasal 1 ayat 8 Undang-Undang, PT perseroan publik adalah jenis yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturannya. Sedangkan menurut Undang-Undang Pasar Modal, saham perseroan publik harus memiliki minimal 300 orang dengan jumlah modal yang disetorkan sebesar 3 juta rupiah. Yang keempat, PT perseorangan. Perseorangan terbatas. Perseorangan adalah perusahaan yang seluruh sahamnya hanya dimiliki atau dipegang oleh satu independen saja. Dia juga yang akan berperan langsung sebagai direktur. Artinya orang tersebut mempunyai kekuasaan tunggal dan menguasai seluruh wewenang direktur dan RUPS. Yang kelima, PT domestik. Seperti namanya perseroan terbatas, domestik adalah jenis yang sudah berdiri dan menjalankan segala operasionalnya di dalam negeri sehingga harus mengikuti semua aturan yang berlaku di Indonesia. Yang keenam adalah PT asing. Sebaliknya, jika jenis ini adalah perseroan terbatas yang didirikan di luar negeri atau negara lainnya, alhasil mereka wajib mengikuti dan menjalankan segala peraturan yang berlaku di negeri tersebut. Yang ketujuh, PT kosong. Perseroan terbatas kosong adalah perusahaan yang sudah
mengantongi izin usaha dan izin lainnya, tapi belum mempunyai kegiatan yang dilaksanakannya untuk kelangsungan perusahaan. Contoh jenis PT kosong ialah dari Asian Biskuit, Adam Air, dan Semen Kupang. Yang terakhir 5. Pasal dasar buku perseroan terbatas. Peraturan yang mengatur perseroan terbatas di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang pemakaian nama perseroan terbatas. Yang keempat, ketentuan peraturan BPPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal, dan ketentuan